Selamat siang Bapak, kami dari Sersan Toba TV mau mengkonfirmasi tentang surat dari Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara Pendidikan tentang keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara nomor 420 garing 2330 subbab umum 3 2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah atas Provinsi Sumatera Utara tahun pelajaran 2024 tahun 2025. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi kami butuh Pak Kecabdis, tolong diperkenalkan Bapak, dan apa-apa aja keterangan-keterangan yang dibuat oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Perkenalkan dulu Pak. Saya John Suartono Purba, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8 untuk Kabupaten Toba dan Kabupaten Samosir. Saya didampingi Pak Marifa Simanulang, Kepala Seksi SMA dan Pendidikan Khusus Wilayah 8, dan ada Pak Juliber sebagai Ketua MKKS SMA Kabupaten Toba. Saya sebetulnya sebagai Ketua PPDB untuk cabang dinas, Pak Manulang sebagai Sekretaris Panitia PPDB untuk cabang dinas wilayah 8. Sesuai pertanyaan Pak Sibarani tadi terkait keluarnya surat keputusan Kepala Dinas yang dinomori dengan 420 tentang Juknis PPDB, itu turunan dari Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan di peserta baru, ya. Kemudian ada keputusan Sekjen Kemendristek nomor 47/M/2023 tentang pedoman pelaksanaan Permendikbud nomor 1 tadi. Ini turunannya tentu harus dibuat dalam suatu Juknis. Nah, karena itu apa menjadi tujuan dibuatnya Juknis ini adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. Kemudian juga memberikan kesempatan kepada peserta didik dan keluarga tidak mampu, anak buruh, dan penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya. Yang ketiga, tujuan untuk pelaksanaan PPDB ini untuk menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang lomba akademik, pengetahuan dan teknologi, dan lomba non-akademik berupa olahraga, seni budaya, keagamaan, dan kepramukaan. Yang keempat, tujuannya dilaksanakan PPDB ini untuk menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang nilai akademik. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada anak guru, tenaga kependidikan, dan orang tua yang pindah tugas untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya. Yang keenam, memberikan kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus melalui penerimaan inklusi. Ini semua diramu supaya sistem penerimaan peserta didik baru di wilayah Sumatera Utara dapat terlaksana dengan baik dan transparan. Nah, kami sampaikan bahwa untuk penerimaan peserta didik baru ini ada melalui 4 jalur, ya, dan ini kemudian dibagi dalam sistem penerimaannya menjadi 2 tahap. Ini juga harus disampaikan kepada kita semua. 4 jalur pelaksanaannya 2 tahap. Jalur tahap pertama ini 3 jalur, ya, untuk SMA, ya, dan 2 jalur untuk SMK. Jalur pendaftaran untuk tahap pertama ini nanti kami ingatkan untuk daerah wilayah 8 ini akan dimulai nanti tanggal 15 sampai tanggal 20, ya. 3 jalur pertama ini yaitu afirmasi, kemudian prestasi, dan perpindahan orang tua anak guru. Ini tanggal 15 sampai tanggal 20 pendaftarannya, kami ingatkan supaya nanti jangan ketinggalan. Nah, besar persentasenya ini untuk SMA ini untuk afirmasi 20%, ya, perpindahan orang tua atau anak guru ini maksimal 5%, prestasi maksimal 20%. Itu tahap pertama. Untuk SMK ini lomba afirmasi, perpindahan orang tua anak guru, kemudian lomba akademik dan non akademik, itu untuk tahap pertama, jalur tahap pertama. Nah, nanti tahap kedua ini akan dimulai tanggal 3 Juni sampai tanggal 8 Juni, ya. Apa ini? Ini tahap untuk SMA, ini zonasi. Ini zonasi, besarnya minimal 50%.
Untuk SMK ini prestasi nilai rapor. Ini besarnya besar ini 60%. Jadi ini harus kita catat tanggalnya. Nanti kita jangan ketinggalan di tanggal-tanggal itu ya. Nah, baik, selanjutnya akan saya jelaskan apa itu afirmasi ya. Afirmasi adalah jalur penerimaan peserta didik baru yang diperuntukkan bagi CPD yang keluarga tidak mampu. Jadi kata kuncinya keluarga tidak mampu. Nah, syarat untuk masuk ke sini dengan menggunakan kartu Indonesia Pintar. Yang kedua, program Keluarga Harapan, ya. Nah, ini semua bisa nanti kami lihat dengan ada nanti aplikasi atau web yang bisa kami buktikan. Kalau nanti anak-anak mendaftar menggunakan data ini, kami akan validasi ini ke web kementerian, ya. Karena semuanya harus terdata di DTKS, ya, data terpadu Kementerian Sosial. Ada yang ketiga juga, program bantuan pemerintah daerah lainnya, ya. Ini program pemerintah, jadi artinya ada program-program khusus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang diketahui atau terprogram, terlaksana secara transparan. Program jalur yang kedua adalah jalur prestasi, ya. Prestasi ini menggunakan yang pertama prestasi nilai rapor, ya. Nilai rapor ini akan menggunakan nilai pengetahuan dari rapor SMP semester 1 sampai semester 5, ya, yaitu pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris, ya. Kemudian nilai digabung dengan nilai akreditasi sekolah. Jadi akreditasi sekolah juga mempengaruhi sini. Akreditasi sekolah yang nilai A nanti dia langsung dapat nilai 100, kemudian akreditasi B 90, akreditasi C 80, belum terakreditasi dia 70. Ya, jadi pembobotannya nanti ada 70% nilai mapel, 30% dari nilai akreditasi asas sekolah. Nanti ini akan dibutuhkan lagi surat keterangan atau surat pernyataan dari kepala sekolah yang menyatakan nilai-nilainya itu benar didapat. Jadi kami takut nilai nanti yang diinput itu siapa tahu ada yang salah menginput aja, sebetulnya kita tidak ada niat yang lain. Kemudian ada lagi prestasi yang lain, yaitu prestasi lomba, ya. Lomba ini dibagi dua menjadi lomba akademik dan lomba non akademik. Nah, persyaratan untuk lomba akademik adalah lomba-lomba yang diikuti oleh CPD dari ASN, KSN, OLSN. Kemudian ada juga KSM atau kompetensi siswa madrasah. Boleh kita terima dari madrasah. Kemudian ada juga bidang lomba seperti bidang lomba robotik dan bidang akademik lainnya. Nanti tetap kita akomodir sistemnya, nanti si anak akan mengupload semua bukti-bukti bahwa dia pernah berprestasi, dia dapat lomba berupa sertifikat atau tanda penghargaan lainnya. Bisa juga berupa SK. Siapa tahu nanti si anak tidak dapat sertifikat atau sertifikatnya hilang, tapi ada keputusan yang bisa mungkin di-download oleh si anak atau mungkin oleh kami akan mendownload membuktikan bahwa dia pernah berprestasi di lomba itu. Karena lomba yang bisa dimasukkan di dalam pendaftaran ini adalah lomba-lomba yang resmi, Pak Sibarani. Yang berikutnya ada lomba non akademik. Ini lomba non akademik ini ya di luar apalah ini pengetahuan, ya. Bisa FLS 2N, bisa Gala Siswa Indonesia Pak Bola itu, kemudian bisa O2SN olahraga, bisa Pekan Olahraga Daerah, bisa Para Games Nasional dan Jambore Nasional dan prestasi non akademik lainnya. Ini perlu kami tekankan, syaratnya ini kegiatan ini diselenggarakan di tingkat nasional, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, dan harus diikuti atau disahkan oleh induk organisasi. Jadi misalnya dia Pak Sibarani kalau misalnya pelaksanaan lomba karate, ya, dia harus disahkan oleh Forki, Pak. Jadi tidak boleh dia juara karate, tapi yang menyelenggarakan hanya tanda kutip bupati misalnya. Harus ikut Porki menyatakan dia juara karate di tingkat Toba misalnya. Jadi harus seperti itu. Jadi tidak kami terima kalau hanya
tidak diikuti oleh induk organisasi. Malah yang boleh hanya induk organisasi yang melaksanakan. Ada misalnya kegiatan rutin Forki melaksanakan pertandingan, lalu memberikan sertifikat, itu lebih kami terima, ya. Tapi induk organisasi. Jadi ada di situ kalimatnya, kegiatan non akademik berupa lomba yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, nasional, provinsi, daerah, kabupaten, kota, dan induk organisasi atau induk organisasi. Jadi harus ada induk organisasinya. Itu dia. Besarnya tadi saya sudah sebutkan di awal 25% ya dari prestasi. Yang berikutnya nanti ada masih jalur tahap pertama melalui perpindahan tugas orang tua, calon peserta didik, dan anak guru. Kami mau jelaskan di sini perpindahan tugas ini harus dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi atau lembaga kantor yang orang tua yang bersangkutan. Ini maksimal 1 tahun, ya. Jadi SK-nya itu hanya 1 tahun, ya. Ini kemudian surat dibarengi surat keterangan domisili orang tuanya di mana di daerah sekarang dia setelah bekerja, ya. Nah, itu untuk perpindahan tugas. Kalau anak guru, ya pasti tentu surat keterangan dari kepala sekolahnya saja. Anak guru hanya boleh mendaftar di tempat orang tuanya mengajar. Ini jangan salah. Jadi nggak boleh anak guru SMA Uluan tempat Pak Juliver kepala sekolah lalu mendaftar ke anaknya ke SMA 2 Balige, nggak bisa. Anak guru di sekolah tempat orang tuanya mengajar, ya, biar jelas kita. Itu jalur pertama, ya. Nah, jalur berikutnya tadi tahap kedua, ini jalur terakhir untuk SMA, dia pakai jalur zonasi namanya, ya, zonasi. Saya mau jelaskan zonasi ini yang kemudian menjadi banyak pertanyaan. Zonasi pada pengertian kita di sini itu jarak, Bapak Ibu, ya, Pak Sibarani. Jadi bagaimana kemudian memberikan akses anak yang ada, peserta didik yang ada di sekitar satuan pendidikan, memberikan peluang lebih besar masuk ke sekolah yang dekatnya. Ya, tentu kalau kita dekat dengan sekolah SMA, silakan masuk ke SMA itu. Kalau dekat dengan SMK negeri di situ, silakan masuk dengan SMK negeri di situ. Itu akan memberikan peluang lebih lebih besar untuk masuk ke satuan pendidikan. Nah, kami juga sudah melakukan pemetaan. Sekarang kami sudah melakukan pemetaan 1 kilometer. Ini fungsinya hanya pemetaan untuk mengetahui seperti apa dan berapa banyak anak-anak yang sekarang berada di radius 1 km. Jadi kami sekarang melakukan pemetaan dan itu terhitung tanggal 2 atau tanggal 3 kemarin, semua satuan pendidikan sudah kami instruksikan sudah untuk membuat di papan-papan pengumuman di sekolah dan di kantor-kantor kepala desa, ya, untuk diketahui. Ini memberikan informasi juga kepada kami data siswa calon peserta didik yang ada di radius 1 km. Syarat ke sini adalah KK. Kita nggak akan membahas KK. KK yang sekarang diterima adalah KK di mana CPD terdaftar orang tua kandung. KK orang tua kandung. Ya, ini sekarang ada hal yang baru ini sesuai dengan surat keputusan Sekjen tadi nomor 47/M 2023. Di situ sudah disebutkan KK itu orang tua kandung, ya. Nah, karenanya kami juga sebetulnya kemarin sudah berharap ada masukan-masukan dari orang tua sekitar kita untuk memastikan bahwa data pemetaan 1 km itu benar-benar data penduduk yang benar-benar orang tua kandung di sekitar radius 1 km. Ada perlakuan khusus, misalnya orang tuanya sudah meninggal sehingga dia selama pendidikannya diasuh oleh orang tua wali, boleh. Ini boleh dengan catatan ketika dia mendaftar, dia harus mengupload bukti bahwa dia memang sudah diwalikan. Dengan buktinya adalah di ijazah atau rapor sebelum SMP. Nah, bahasa sebelum SMP ini berarti kan di SD. Jadi nanti di SD sampai ke SMP dia sudah pakai wali di sampul rapor di halaman 1 untuk identitas siswa sudah tertulis di situ walinya siapa. Jadi ini yang mau pendukung utama, baru nanti
bisa diupload lah kakak dia menyatakan bahwa dia diwalikan. Tapi tolak ukur kita bukan kakak untuk perwalian. Kakak itu untuk menyatakan dia tinggal di walinya. Tapi untuk membuktikan dia sudah diasuh oleh wali atau ditanggung oleh wali, itu harus dibuktikan oleh ijazah atau rapor ya. Itu saya pikir yang bisa saya jelaskan terkait PPDB. Saya ingatkan sekali lagi untuk jalur pertama ya, kedua dan ketiga itu masuk ke tahap pertama. Itu tanggal 15 sampai tanggal 20 Mei. Nanti untuk jalur keempat atau tahap kedua itu akan dibuka untuk wilayah kita mulai tanggal 3 Juni sampai 8 Juni. Terima kasih yang bisa sampaikan Pak Sibaran. Sekolah mana aja yang dapat akreditasi A, B, C, dan D? Ini akan disampaikan oleh sekolahnya bahwa, tapi kami akan membuktikannya, ada laman yang bisa kami buka untuk membuktikan bahwa sekolah dimaksud sesuai dengan yang dilaporkannya. Jadi tujuan pendidikan ini Pak, iya kan? Tujuan pendidikan ini dan orang tua juga berharap anak-anaknya bisa sekolah di tempat yang lebih bagus, sesuai dengan yang diamanatkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Itu C, tujuannya memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. Itu tuntutan masyarakat Pak. Bagaimana tanggapan Bapak Pak? Memberikan seluas-luasnya tentu ada aturannya. Karena kesempatan, karena banyak yang berkeinginan, tentu harus ada seleksi. Kalau sekolahnya tidak terlalu banyak peminatnya, karena pengalaman dari tahun PPDB sebelumnya tidak terlalu banyak menolak, ya, maka kami melakukan sistem penerimaan offline. Masuk aja nggak apa-apa. Tapi karena sekolah dimaksud banyak peminatnya, tentu ini akan kita lakukan sistem penerimaan yang ketat, Pak. Tapi transparan. Kita transparan, tidak ada yang bisa kita tutupi di sini. Seperti apa sistemnya? Silakan Bapak Ibu orang tua, calon peserta didik, baca juknis ya. Kami sudah sebar, bila perlu nanti minta ke satuan-satuan pendidik terdekat, ke SMA terdekat, SMK terdekat negeri untuk belajar tentang sistem penerimanya. Aturan yang kita buat ini adalah turunan dari peraturan menteri yang saya bacakan tadi, Permen 1 2021 dan keputusan Sekretaris Menteri Pendidikan nomor 47/M/2023. Tadi Bapak katakan bahwa kakak itu harus, kalau dia diperwalikan mulai dari SD ya Pak ya, itu juga kalau ada bencana kan gitu atau meninggal orang tua tiba-tiba diasuh oleh ini Pak, dia di pertengahan, semisal ya Pak ya, dia di pertengahan orang tuanya meninggal padahal dia udah masuk SMP. Bagaimana tanggapan Bapak itu? Kalau kita menghitung zonasi, Lagu Buti itu haun atas tidak akan bisa dia sekolah di di SMA Negeri 1 Lagu Buti. Apa kira-kira yang bisa Bapak bantu yang Dinas Pendidikan Provinsi supaya mereka bisa sekolah? Ini pengalaman tahun yang lalu Pak ya. Tidak bisa dia masuk karena zonasi Pak di SMA Negeri 1 Lagu Buti, padahal dia di kecamatan itu dia SMP 4 Lagu Buti. Baik, saya jawab dulu yang pertama tentang perwalian. Jadi itu sudah diatur dalam juknis Pak. Jadi bahwa yang bersangkutan si CPD ini dia harus terdata dimulai. Nah, kalau dia di pertengahan, tentu ini dia tidak bisa masuk dari jalur itu Pak. Nanti masih ada jalur yang lain. Mudah-mudahan dia berprestasi. Silakan dia masuk dari jalur prestasi. Ya, kalau tadi dari zonasi memang nggak bisa Pak ya. Karena zonasi prestasi itu tidak pakai jarak Pak, nggak pakai pendekatan kakak di situ, ya. Nah karenanya silahkan pergunakan 3 jalur pertama, ya, supaya tidak masuk ke zonasi. Saya mau ingatkan sekali lagi, 3 jalur pertama atau tahap 1 itu tidak ada hubungannya dengan tahap kedua. Coba aja, mudah-mudahan masuk. Ya, ada 3 tadi jalur di situ. Kalau nanti dia tidak masuk dari jalur itu, nanti dia bisa masuk ke tahap kedua.
tidak ada pengaruhnya. Jadi artinya saya mohon maaf karena Juknis sudah mengatur seperti itu, bahwa si anak yang kemudian tidak menggunakan data dari sebelumnya, jenjang sebelumnya sesuai Juknis, maka tentu tidak bisa masuk dari jalur itu. Nah, terkait adanya siswa dari domisili desanya yang memang tidak tercover zonasi, ya, saya akan tetap sampaikan ada jalur-jalur yang pertama tadi itu prestasi dan afirmasi. Afirmasi tidak pakai kakak, ya. Tapi kalaupun itu tidak masuk dari situ, sesuai dengan Juknis, itu diberikan kesempatan melalui zonasi khusus, ya. Zonasi khusus itu diberikan itu, ya, melalui proses. Ini harus saya jelaskan. Proses pengajuannya untuk mengikuti zonasi khusus itu diawali dari usulan masyarakat yang disampaikan melalui kepala desa atau lurah atau camat, ya, kepada kepala desa atau camat. Kemudian ini disampaikan kepada kepala sekolah. Jadi usul orang tua tadi itu nanti oleh kepala desa tentu akan melihat benar-benar enggak ini penting untuk mengakomodir untuk zonasi khusus. Kemudian kepala sekolah akan menyampaikannya ke kepala cabang dinas. Nah, kami kemudian akan memverifikasi usul ini untuk kami sampaikan lagi ke Dinas Pendidikan, ke Dinas Pendidikan Provinsi untuk ditetapkan. Ya, kami sampaikan bahwa pengusulan zonasi khusus ini, ya, itu khusus bagi yang ekonomi lemah, ya, ekonomi lemah. Ekonomi lemah ini tentu harus dibuat keterangan oleh kepala desa, KIP, PKH tadi, dan kalau yang ini dua ini tidak ada, siapa tahu ada kendala dari kepengurusannya, saya pikir kepala desa sudah bisa melalui camat atau melalui dinas sosial membackup ekonomi lemah CPD, orang tua CPD yang akan memakai jalur zonasi khusus ini. Yang berikutnya, zonasi khusus ini maksimal diberikan 20% dari dari jalur zonasi. Artinya kalau misalnya zonasi tadi 50%, daya tampung tadi contoh kita sebut ada sekolah yang daya tampungnya 10 rombel, zonasi tentu 50%, berarti 5 kelas. 20% dari 5 kelas ini. Jadi satu kelas dia. Itu maksimal. Artinya kepala sekolah melalui rapat dewan guru, panitia dan seterusnya bisa menentukan berapa angka pendekatannya. Tidak harus 36. Mungkin ada pertimbangan zonasi reguler ini tahun lalu dia menolak banyak karena dia harus menerima zonasi khusus, lalu pertimbangannya dia buat di bawah 36, ini tentu harus kita hargai. Ini kita serahkan sepenuhnya kepada kepala satuan pendidikan untuk melakukan pertimbangan. Dan kemudian itu yang kami terima menjadi usulan yang akan kami teruskan ke Dinas Pendidikan. Nah, kalau kemudian kuota sudah ditetapkan, lalu oleh kepala desa menghantar nama lebih dari kuota, maka kami akan melakukan seleksi berdasarkan nilai. Jadi nilai yang semester 1 sampai semester 5 untuk 7 mata pelajaran tadi akan kami seleksi dia. Jadi nanti yang tentu nilai yang tertinggi akan kami terima dan ini nanti akan diawasi oleh pengawas-pengawas sekolah di wilayah kita. Seperti itu. Jadi terima kasih Pak. Ini ada hal yang unik Pak. SMP Negeri Tambunan. Ya. Kemana mereka itu Pak? Soalnya PKH mereka tidak ada. Tadi Bapak terangkan tadi bahwa ada zonasi khusus. Zonasi khusus itu harus ada PKH dan KIP-nya. Sementara mereka tidak ada, Pak. Bagaimana solusinya SMP Negeri Tambunan itu? Artinya yang tahu benar-benar seperti apa masyarakatnya kan kepala desa, Pak. Apa yang diusulkan oleh kepala desa melalui kepala sekolah kepada kami kepala cabang dinas, ini yang kami verifikasi, Pak. Kalau memang nggak ada, kami tidak akan teruskan. Tapi kalau ada, yang tahu lokasi yang sebenarnya itu kan kepala desa. Ya, tadi saya sudah sampaikan, kalau kepala desa kemudian membuat surat keterangan miskin, lalu diketahui oleh dinas sosial kabupaten atau ada lagi surat keterangan miskin oleh kepala desa pun saya pikir tentu dia akan lebih bertanggung jawab ke situ daripada tidak ada sama sekali. Seperti itu kira-kira Pak Sigran. SMP negeri dan swasta.
ataupun sederajatnya, apakah penerimaannya sesuai dengan yang ada di SMA yang daya tampungnya SMA di kabupaten ini, Pak? Terima kasih Pak Sibarani. Jadi kami kemarin sebelum PPDB ini dimulai, kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Toba dan Kabupaten Samosir untuk meminta data lulusan, potensi lulusan. Jadi saat itu kan belum lulus, ya sekarang pun kan belum lulus karena masih pelaksanaan ujian. Tapi data kami adalah siswa yang duduk di kelas 9, ya. Jadi kami sudah dapat sesuai data yang kami terima dari Dinas Pendidikan Kabupaten Toba. Untuk 50 satuan pendidikan negeri SMP ini tidak terdata kami untuk yang dari Kementerian Agama, ya, dari madrasah. Ini 50 satuan pendidikan, ya, negeri dan swasta SMP di bawah binaan Dinas Pendidikan Kabupaten Toba. Jumlahnya untuk kelas 9-nya totalnya 4.627. Nah, kemudian jika saya bandingkan dengan persiapan daya tampung di SMA SMK yang kita sudah siapkan, ini ada sekitar ada selisih hanya 127. 173. Jadi ini daya tampung untuk SMA SMK negeri saja. Ini belum saya hitung daya tampung untuk SMA BTB, belum saya hitung daya tampung untuk SMA Del dan yang lain-lain. Nah, itu saya pikir Pak. Itu tadi ya, sekitar perbedaannya 173. Nah, jadi gini Pak, kenapa orang-orang berlomba-lomba kepada sekolah yang lebih unggul? Jadi kalau boleh Pak, data-data, kalau boleh Pak, data bahwa SMA itu kan semua itu sama, ada jalur undangannya, semisal BTB. Nah, kalau boleh tolong Pak diterangkan Bapak dulu bahwa kepada kami masyarakat ini bahwa sekolah itu semua sama. Kalau boleh prestasi-prestasi apa yang di swasta itu Pak? Ini data realnya ya Bapak Ibu sekalian. Untuk SMP Toba itu lulusannya 4.627. Sedangkan kursi yang kita sediakan di sekolah negeri untuk SMA 2.592. Untuk SMK 1.872. Totalnya 4.464. Jika dikurangkan dari semua lulusan SMP yang ada di Toba, hanya membutuhkan kursi yang 173 lagi. Jadi ini tadi saya sebutkan, mohon maaf sekali lagi, belum kita hitung daya tampung di SMA dan SMK swasta. Nah, terkait ini saya mau sarankan ini kepada adik-adik CPD, kepada orang tua juga. Sekarang satuan-satuan pendidikan yang kami bina ini untuk wilayah kita hanya satu yang sekolah unggul, SMA Negeri 2 Bali G. Karena dia perlakuan khusus karena ada asrama. Swasta ada SMA Unggul Del, dia perlakuan khusus karena berasrama. Selebihnya saya sebagai kepala cabang dinas menyampaikan, menghimbau kepada kita semua satuan-satuan pendidikan ini sama. Kami bertanggung jawab dan kami akan berusaha untuk membuat yang terbaik dengan melakukan pendampingan selama proses pembelajaran yang dilakukan oleh satuan-satuan pendidikan. Tidak usah berlomba-lomba masuk ke sekolah tertentu. Saya malah lebih suka kasih tips, kalau kita berebut di satu titik sekolah, tentu ini akan mempersempit kita untuk masuk dari jalur-jalur yang disediakan sekarang untuk masuk perguruan tinggi. Ada jalur perguruan tinggi masuk sekarang namanya jalur undangan. Jalur undangan ini saya sampaikan kepada kita, ini menjadi kuota kepada satuan-satuan pendidikan. Ya, kuota untuk akreditasi A 40% dari jumlah kelas 3-nya atau kelas 12-nya itu diundang, itu 40% namanya dimasukkan untuk melalui jalur undangan. Ya, bukan PMDK, dulu namanya PMDK. Yang kalau masuk di jalur itu kamera dosennya buat banyak-banyak. Sekarang enggak, itu hanya jalur. Dia masuk ke situ untuk menghargai prestasi yang dia dapat selama sekolah. Selama pendidikan di sana sama aja, tidak ada perlakuan khusus. Ya,
sama, namanya jalur undangan. Yang kedua, jalur masuk perguruan tinggi itu melalui seleksi bersama masuk perguruan tinggi atau ujian masuk perguruan komputer berbasis tes, ya, SNBT, ya. Itu ada lagi jalur ketiga namanya jalur mandiri, ya. Nah, atau kedinasan. Saya punya data di sini, Bapak Ibu, anak-anak kami CPD, sekolah-sekolah swasta banyak juga yang sudah mengukir prestasi seperti SMA, kalau SMA Unggul Del udah pasti ya. SMA BTB, ini ada yang ke Undip, ya. Saya baca SMA BTB untuk tahun ini data kami ada 1 orang ke Undip, kemudian SMA Uluan ini untuk Brawijaya tahun ini masuk, ya. SMA Habinsaran masuk ke Brawijaya, ya. Kemudian Habinsaran masuk tadi ke Undip, ya. Kemudian ke Pajajaran, ke Unpad, ini masuk dari ya SMA 2 Bali G, banyak ini. Ke IPB dari SMA Bintang Timur Bali G, dari SMA 1 Siantar Narumonda, SMA 1 Lagu Boti, ini masuk nih. Kemudian ke USU, ini semua masuk nih, ya. Mungkin karena Adinda masuk ke situ, anakku masuk ke situ, ini akan mengangkat sekolahnya dan mengangkat kamu supaya masuk ke perguruan tinggi yang kamu targetkan. Karena masuk perguruan tinggi sekarang juga bisa melalui jalur prestasi akademik, juga jalur prestasi dan akademik. Sekolah-sekolah itu berkesempatan mendapatkan jalur undangan, kira-kira begitu, Pak, ya. Jadi gini, Pak, apa harapan Bapak, ya, sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Toba, wilayah 8, kepada calon peserta didik dan kepada orang tua? Mari motivasi anak-anak kita bahwa semua satuan pendidikan itu sama. Yang membuat dia berbeda adalah diri anak kita ini. Silahkan dia mengukir prestasi di satuan pendidikan manapun dia menimba ilmu, baik di negeri maupun swasta. Perlakuan sekarang untuk seleksi PPDB dilakukan karena banyaknya peminat yang menuju satu satuan pendidikan tertentu. Karenanya kami sarankan, kalau nanti pada PPDB, silahkan lihat di portal kita, di aplikasi yang kita sudah berikan nanti, ya. Jangan paksakan masuk. Kalau Anda masuk dari jalur zonasi, lihat, karena nanti di aplikasi itu sudah bisa terlihat jarak yang paling jauh yang bisa dia terima. Ada kelihatan nanti di situ. So, misalnya di SMA 1 Narumonda, kalau jarak paling jauh di sini sudah dimunculkan oleh aplikasi jaraknya 1000 meter, padahal posisi Anda sudah 1200 meter, mohon agar tidak memaksakan lagi. Karena nanti seleksi adalah aplikasi yang menyeleksi. Ya, bukan karena mungkin kita kenal dengan kacaptisnya, dengan kepala sekolahnya, ini malah kita akan membuat kita tidak semakin jelas. Silahkan cari lagi sekolah-sekolah negeri yang mungkin masih memberikan peluang Anda masuk ke dalam. Karena nanti akan dilihat adalah jarak yang kamu catatkan, yang kamu daftarkan untuk masuk ke sekolah itu. Bisa saja yang penduduk Porsea bisa masuk ke SMA Narumonda. Ini Porsea ini agak unik nih. Kenapa unik? Posisi Porsea ini diapit oleh 4 sekolah. SMA 1 Siantar Narumonda, SMA 1 Parmaksian, SMA 1 Uluan, dan SMA 1 Lumban Julu. Itu masih wilayah Kecamatan Porsea. Pandai-pandailah. Jadi jangan paksakan harus masuk ke SMA 1 Narumonda. Siapa tahu di sini sudah padat, zonasinya sudah semakin sempit, tapi Anda bisa masuk ke SMA Parmaksian atau ke SMA Lumban Julu atau SMA Uluan. Maka kami sampaikan kepada CPD dan kepada orang tua, ya, silahkan jangan, ini tidak membeli kucing dalam karung sekarang ini. Semua aplikasi kita transparan, semua bisa kita lihat siapa yang mendaftar dan siapa yang keterima nanti, dari jalur mana dia masuk, kemudian fasilitas apa yang dia pakai ke dalamnya. Apakah dia masuk dari fasilitas tidak baik? Kami juga membuka kesempatan untuk kita semua orang tua berkomunikasi. Ada helpdesk, ya. Ada helpdesk yang di masing-masing semua satuan pendidikan di situ untuk tempat bertanya Bapak Ibu.
kami juga membuka helpdesk di cabang dinas. Silakan nanti bisa di-share nomor kontaknya ada nanti ya. Atau datang langsung ke kantor kita di Jalan Kartini, Soposurung untuk bertanya atau menyampaikan keluhan bentuk apa saja. Mudah-mudahan kami nanti akan bisa teman Bapak Ibu diskusi.